Terima kasih Anda tentunya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Pemirsa, bertempat di salah satu rumah ahli waris Giok di Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Ahli waris Giok mengklarifikasi terhadap salah satu berita yang tayang di media online pada hari Jumat 23 Agustus 2024 yang menayangkan salah satunya terkait dengan adanya isu yang miring terhadap kemenangan ahli waris Giok di Pengadilan Negeri Serang. Dan inilah kabar selengkapnya. Selamat siang, saya ucapkan kepada rekan-rekan dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sebelumnya kami sebagai kuasa hukum dari ahli waris, yaitu kakak dan adik kandung Ong Joshua atau almarhum Kumalawati, diminta oleh klien kami untuk memberikan klarifikasi terkait salah satu berita yang pada hari Jumat 23 Agustus sempat tayang di salah satu media. Jadi salah satunya yang kami harus sampaikan di sini untuk meluruskan berita tersebut, kita gunakan sebagai hak jawab melalui media, yang mana kita menceritakan sedikit kronologis terkait peristiwa warisan dari Kumalawati atau Ong Joshua. Jadi teman-teman sendiri bisa melihat ini adalah ahli waris dari Kumalawati atau Ong Joshua. Beliau-beliau ini udah pada sepuh, sakit. Dan kebetulan yang masih muda ini adalah cucu atau anak dari yang sudah tidak ada. Kami perlu sampaikan bahwa dahulu kami mendapatkan kuasa dari klien kami ini, sudah ada cerita adanya laporan kepolisian di Polda Banten. Jika tidak salah itu tahun 2021, yang melaporkan adalah keluarga kakak kandung dan adik kandungnya Kumalawati terhadap anak angkat yang ditangani oleh Subdit Jataras kalau tidak salah ya. Akan tetapi permasalahan tersebut dihentikan SP3 sebagaimana yang ditayangkan kemarin, tidak ada sogok menyogok dan lain-lain, yang akhirnya itu di SP3 dan pihak ahli waris itu menempuh keperdataan dengan cara kemafiaan. Ini kami perlu luruskan. Dengan adanya laporan tersebut tadinya itu tidak memenuhi unsur pidana. Di Polda itu tidak memenuhi unsur pidana dikarenakan dari hasil gelar yang kami dapat dari ahli waris bahwa permasalahan itu bukan permasalahan pidana, akan tetapi permasalahan perdata. Makanya pihak kepolisian wajar menghentikan perkara dimaksud hingga ahli waris melengkapi semua bukti untuk menempuh gugatan ke pengadilan. Adapun yang ditempuh terkait ahli waris, yaitu sebelumnya kami mempunyai data, yaitu anak angkat dari almarhum itu memiliki akta mewaris dari salah seorang notaris dari Serang. Ya. Di sini menyatakan bahwa ahli waris satu-satunya Kumalawati atau Ong Joshua adalah anak angkat. Nah, di samping itu karena ini anak angkat ini datang ke notaris itu meminta untuk menjadikan akta waris itu hal yang wajar. Dan akhirnya ahli waris meminta untuk dibuatkan akta waris dari notaris bahwasannya ahli waris dari almarhum Ong Joshua atau Kumalawati adalah mereka, kakak dan adik kandung. Dan pendapat itu ternyata oleh notaris itu disampaikan bahwa ahli waris dari Kumalawati atau Ong Joshua itu adalah kakak dan adik kandung Kumalawati dan anak angkat. Itu kata notaris yang sepihak. Akhirnya dibuatkanlah akte notaris tersebut yang isinya ahli waris dari Kumalawati itu adalah kakak dan adik kandung Kumalawati atau Ong Joshua dan anak angkat, ya. Akan tetapi di samping ini
ada akta Erna yang menyatakan bahwa ahli waris dari orang tuanya itu juga anak angkat dan saudara kandung Kumalawati semuanya. Akan tetapi setelah kita ajukan ke pengadilan gugatan, kita menggugat ke pengadilan itu 3 kali, yang 2 kali NO, dikarenakan gugatan sebelumnya ada dukcapil yang kita jadikan tergugat juga, dan itu ternyata bukan merupakan ranah pengadilan negeri, akan tetapi PT UN, sehingga di NO, dan kita lakukan gugatan yang ketiga. Alhamdulillah ahli waris ini gugatannya dikabulkan. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa dalam gugatan itu dari 3 produk akte notaris, saya meyakinkan semuanya cacat hukum. Baik yang dibuat oleh ahli waris sendiri ke notaris Erna, baik anak angkat yang membuat ke notaris Arjamalis, ataupun ahli waris yang membuat ke notaris Raffles. Kami yakinkan cacat hukum. Dikarenakan apa? Putusan pengadilannya menyatakan bahwa anak angkat dari Kumalawati bukan merupakan ahli waris. Bukan merupakan ahli waris. Nah, dari itu kami sampaikan juga di sini bahwa klien kita juga dilaporkan ya terkait adanya akte notaris dari salah satu, yaitu dari saudara Raffles. Kami terangkan di sini bahwa di dalam notaris ini ada nama anak angkat sebagai ahli waris, salah satu ahli waris. Nah, ini cacat hukum, dan ahli waris dari saudara Kumalawati ini almarhum telah mengajukan permohonan kepada notaris Raffles untuk merubah isi dari akte ini dan mengeluarkan anak angkat, karena putusannya begitu. Akan tetapi notaris yang bersangkutan meminta agar permohonan tersebut untuk ditunda terlebih dahulu dan menunggu putusan hukum tetap. Itu mungkin ada pertanyaan sebelumnya, sebelum dilanjutkan kepada rekan-rekan. Mohon izin Pak, sehubungan dengan kasus ini kan sudah berjalan 1,5 tahun. Dalam keputusan terakhir itu di posisi mana itunya posisinya? Jadi untuk saat ini di Pengadilan Negeri Serang sudah putus, dan sekarang pihak tergugat atau anak angkat dari almarhum itu melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Nah, terkait dengan pemberitaan yang sempat viral di beberapa media sosial, di Facebook, dengan adanya yang anak angkat yang mengaku alih bagian dari ahli waris, bahwa tim peradilan di Indonesia ini boleh dikatakan ada mafia hukum yang sedang dilakukan oleh tim Bapak sendiri, tanggapannya bagaimana? Sebenarnya kami untuk melakukan ahli waris juga memohon untuk adanya klarifikasinya terkait berita tersebut, tayangan tersebut. Ya pada saat ini kita adakan press conference, artinya untuk meluruskan dan menampik adanya berita tersebut, dikarenakan itu sebenarnya bukan ranah kami untuk menanggapi hal tersebut. Satu itu. Yang keduanya, walaupun di dalam tayangan itu yang kami lihat kemarin malam ya, yang menyatakan ahli waris mencari pengacara mafia, terus pengacara mafia mencari notaris mafia mencari hakim mafia. Ini saya kira merupakan pernyataan yang berlebihan. Adapun itu melanggar ketentuan undang-undang atau tidaknya, mungkin itu diserahkan kepada institusi dan pihak masing-masing untuk melakukan upaya hukumnya masing-masing terhadap statement tersebut. Nah, terus gini, biar publik tahu, karena ini kan yang ditangani dalam kasus ini kan Tionghoa ya, kaum ya. Tionghoa. Dan untuk ahli waris kuno gini kan mungkin berbeda dengan kita sebagai Muslim. Pandangan Bang Agus sendiri tentang ahli waris, karena dalam tayangan video itu jelas dia mengaku anak angkat. Itu bagaimana, Bang? Baik, terima kasih Bang, kita atas pertanyaan itu bagus. Kami ahli waris, klien kami itu sempat memang dari 80 sekian bukti, 70 sekian bukti, salah satunya memang akte notaris.
Dan perlu digarisbawahi, di dalam akte notaris Raffles itu disebutkan bahwa salah satu ahli waris dari Ong Yok Hwa atau Kumalawati adalah anak angkat. Dalam notaris ini tidak menghilangkan, dan itu pendapat dari pihak notaris bahwa beliau itu merupakan anak angkat, itu merupakan ahli waris juga. Akan tetapi hukum berkata lain. Ternyata anak angkat dari garis keturunan Tionghoa tidak merupakan seseorang yang bisa mendapatkan warisan. Itu dari aturan itu kami juga telah ajukan waktu persidangan dulu, baik di dalam replik ya ataupun kesimpulan, bahwasanya kami berpendapat bahwa keturunan Tionghoa anak angkat itu tidak bisa berdasarkan Stabat 1917. Dikarenakan Stabat 1917 itu merupakan hukum tertinggal peninggalan kolonial Belanda yang berkembang dan digantikan dengan undang-undang keperdataan lain yang lebih modern. Apabila mengacu pada Stabat 1917, sesuai apa yang kami terangkan di dalam replik dan kesimpulan, bahwa 1917 itu Stabat itu hanya berlaku untuk keturunan Tionghoa jenis kelamin laki-laki, bukan perempuan. Itu ada. Makanya itu atas pendapat-pendapat itu majelis hakim tidak semuanya pendapat kita dituangkan ke dalam putusan, akan tetapi lebih banyak pertimbangan hukum sendiri dari majelis hakim yang memang putusannya menyatakan bahwa anak angkat itu bukan merupakan ahli waris dari Ong Yok Hwa atau Kumalawati. Adapun sekarang ada upaya hukum banding, itu hal yang wajar. Hal yang wajar ditempuh oleh siapapun. Kami menangani perkara lain, kami kalah, kami di NO, kami banding. Akan tetapi kami juga tidak pernah menyatakan statement yang tajam atau bersifat menyerang. Kita adakan upaya hukum yang nyata, akan tetapi untuk hal-hal yang bersifat negatif kita hindari itu. Itu saja. Nah, terus mungkin satu pertanyaan lagi, Bung, yang Bang Agus Munir ini termasuk klien itu, hubungan antara almarhum itu apa statusnya, Bung? Hubungannya? Ya, antara keluarga ini nih, yang sedang kita ini adik kakak. Semua ini adalah anak dan cucu dari turunan perkawinan antara O Hidayat dan Eliawati almarhum. Mungkin terakhir satu lagi buat Bang Agus dan rekan-rekan, karena jelas banget dalam sebuah tayangan di beberapa media, khususnya di Facebook itu kan benar-benar menyudutkan, termasuk pengacara dan peradilan di Indonesia sendiri dikatakan mafia. Tanggapan Bang Agus bagaimana? Jika menempuh itu kami masih mengkaji, tim kami masih mengkaji apakah itu ada tindak pidana atau tidak. Kami tentunya memiliki hak juga, yang salah satunya kebetulan ahli waris juga sudah melakukan komunikasi terhadap kita untuk mengadakan klarifikasi lewat media yang kita selenggarakan hari ini. Yang kedua, adapun masalah statement tersebut, apakah statement itu bersifat menyerang terhadap profesi ataukah menyerang terhadap siapa ini, kita, pihak kita atau pihak siapa, kita masih mengkaji, dan tentunya kami akan melangkah secara hukum apabila memang ada ketentuan yang mengatur tentang itu untuk mengambil tindakan hukum terhadap statement tersebut. Bang, dari Lukas mau nanya dua pertanyaan, Bang. Yang pertama, pada saat dia klarifikasi ke suatu media, dia mengatakan merasa dizolimi ini anak-anak, itu satu. Yang kedua, apakah sebelumnya ada mediasi antara ahli waris dengan anak-anak ini, Bang? Baik, kami boleh sampaikan di sini bahwa kami menangani perkara ini sudah selama kurang lebih 2 tahun. Dan sebelumnya kami telah mendapatkan cerita musyawarah dengan ahli waris bahwasanya telah melakukan musyawarah, telah menawarkan kepada anak angkat tersebut untuk
ahli waris dari warisan dari almarhum untuk dibagi. Akan tetapi hal tersebut ditolak. Bahkan jika kami boleh sampaikan bahwa pernah ahli waris menawarkan 50-50 kan? 50-50 pernah ya. Jadi ahli waris kakak dan adik kandung 50%, anak angkat 50%. Akan tetapi hal itu ditolak. Dan apakah kita sendiri sewaktu menangani pernah melakukan itu? Sebenarnya untuk komunikasi secara langsung belum pernah. Akan tetapi hal tersebut kita pernah tempuh di Pengadilan Negeri Serang selama 3 kali persidangan yang berbeda. Dan itu secara resmi diundang oleh negara melalui aparatur hukum, yaitu Pengadilan Negeri melalui jurusita, yang mengundang anak angkat dan saudara angkat ini untuk melakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Akan tetapi yang kami sayangkan, hal tersebut untuk ahli waris pada saat itu 3 kali perkara, 3 kali sidang itu selalu datang. Akan tetapi pihak lawan tidak datang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tambahan, Bung. Apakah memang ahli waris ini pernah mengajukan gugatan kepada pengadilan sendiri, Bung? Maksudnya anak angkat? Ya, anak angkat ini. Untuk mengajukan ke pengadilan. Pernah. Jadi kami sampaikan bahwa anak angkat dari Ibu Giok ini pernah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Serang nomor 183 PDTP 2021 PN Serang, yaitu berkaitan memohon untuk dijadikan menjadi ahli waris satu-satunya dari Ong Giok Hwa atau almarhum Kumalwati. Akan tetapi dari permohonan mengajukan ahli waris satu-satunya tersebut ditolak oleh pengadilan tahun 2021. Dari adik almarhum Kumalwati Giok sebagai saudara kandungnya ada 8 orang yang 2 sudah tidak ada, 10 semuanya. Yang pertama itu Gunawan, kedua Budiawan, 3 almarhum Kumalwati, 4 Herlinawati almarhum, 5 Estinawati, 6 Sandrawati, 7 Blistrawati, 8 saya sendiri, ke 9 Budiman, 10 Taufik Hidayat. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini kan terkait anak angkat sendiri Pak ya, awal mulanya. Langkah-langkah dari ahli waris sendiri seperti apa nih Pak? Sebelumnya kami mengharapkan itu warisan itu dibagi rata, tapi kenyataannya hukum bicara lain. Dan adapun anak angkat itu minta, itu kami serahkan pada hukum yang berlaku. Bang, sebagai lawyer dari ahli waris ini sudah berjalan perjalanan ini. Andai suatu saat dari kedua belah pihak ingin merujuk lagi secara kekeluargaan, bagaimana kira-kira pandangan abang dan keluarga? Kami selaku kuasa hukum dari ahli waris tentunya akan menyikapi hal tersebut dengan baik dan akan menyampaikan kepada ahli waris yang memberikan kuasa kepada kami untuk membicarakan hal tersebut. Apabila memang dirasa hal itu saling menguntungkan dan memang itu hal tersebut mediasi masih bisa ditempuh, ya kami akan sampaikan pendapat tersebut. Akan tetapi apabila ahli waris berpendapat lain dalam arti menolak artinya mediasi tersebut, itu juga kami minta hargai, itu adalah merupakan hak dari klien kami juga untuk menolaknya. Jadi untuk hal itu mungkin perlu pembahasan yang lebih panjang dan perlu waktu, apakah ahli waris itu bisa menerima atau tidak. Kami juga mohon waktu untuk jawaban itu yang belum tentu hal itu akan ditempuh oleh pihak mereka. Bang, satu lagi terkait laporan pihak anak angkat ke Polda Banten terkait dugaan pemalsuan notaris. Nah, tanggapannya gimana, Bang? Kami secara profesional hukum aja menanggapi atas laporan tersebut adalah sah-sah saja. Akan tetapi perlu digarisbawahi, di sini ada Perma nomor 1 tahun 56, ada
aturan yang mengatur di undang-undang bahwasanya apabila ada suatu hukum keperdataan sedang ditempuh untuk pidana itu harus dipending. Artinya harus menunggu keperdataannya selesai terlebih dahulu. Yang kami perlu sampaikan kepada rekan media bahwa adanya laporan tersebut itu telah didahului dengan adanya gugatan nomor 16 PDTG tahun 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang yang menggugat tentang akte waris dari Raffles Daniel SHMKM yang saat ini sedang berjalan. Dan setelah adanya gugatan itu baru ada laporan polisi. Nah, sehingga kami juga sudah membuat surat kepada Kapolri, tembusan Komisi 3 DPR RI, Komisi Hukum, serta Kompolnas dan lain-lain, agar penyelidikan tersebut dapat dihentikan terlebih dahulu.